BYD mengumumkan perangkat tablet pertama yang dikembangkan secara mandiri dan telah disesuaikan untuk menjadi bagian dari sistem info hiburan dalam GS7 Hybrid SUV dari submerek Fangcheng Bao. Samsung resmi memperkenalkan monitor gaming terbaru mereka, Odyssey G7 Dual Mode. Produk ini memiliki keunikan dengan fitur mode ganda yang memungkinkan pengguna mengubah rasio layar hanya dengan satu tombol. Penerbit Gamemile Entertainment dan pengembang Cradle Games mengumumkan peluncuran Fast and Furious Arcade Edition untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan Nintendo Switch pada 24 Oktober 2025. Pemirsa, BYD resmi memasuki bisnis tablet dengan meluncurkan perangkat buatan sendiri untuk pertama kalinya. Tablet ini akan terintegrasi dalam SUV hybrid terbaru mereka, Fangcheng Bao Tai 7. BYD mengumumkan perangkat tablet pertama yang dikembangkan secara mandiri dan telah disesuaikan untuk menjadi bagian dari sistem info hiburan dalam GS7 Hybrid SUV dari submerek Fangcheng Bao. Alat ini memungkinkan kolaborasi multi-layar antara tablet dan sistem kendaraan yang memperluas fitur digital di dalam mobil. SUV TS7 sendiri telah memasuki produksi massal dan dijadwalkan untuk diluncurkan pada kuartal 4 tahun 2025. Integrasi tablet di dalam mobil dipandang sebagai langkah strategis BYD untuk memperkaya pengalaman informasi pengemudi di kendaraan dan meningkatkan nilai tambang produknya. Langkah ini menandai keinginan BYD untuk memperluas jaringan vertikalnya di luar sektor otomotif, memasukkan diri ke arena elektronik konsumen, sesuai tren yang digarap oleh merek Tiongkok seperti Xiaomi dan Huawei yang telah menawarkan produk serupa di mobil mereka. Meskipun detail teknis tentang tablet belum diungkap secara rinci, BYD memastikan integrasi antar sistem menjadi kekuatan utama produk baru ini, yang menegaskan posisi BYD sebagai pemain otomotif yang inovatif dan mampu menghadirkan solusi terpadu bagi pengemudi masa depan. Sebagai sumber untuk iDirectional. Samsung kembali meluncurkan produk monitor terbaru yang diberi nama Odyssey G7 Dual Mode. Monitor ini hadir untuk memberikan pengalaman bermain game dan kerja yang lebih fleksibel dengan teknologi pengalihan mode yang revolusioner. Samsung resmi memperkenalkan monitor gaming terbaru mereka, Odyssey G7 Dual Mode. Produk ini memiliki keunikan dengan fitur mode ganda yang memungkinkan pengguna mengubah rasio layar hanya dengan satu tombol. Odyssey G7 Dual Mode menghadirkan pilihan layar 4K Ultra HD untuk kebutuhan produktivitas dan mode 1080p dengan refresh rate tinggi untuk bermain game. Fitur ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menyesuaikan kebutuhan harian mereka. Didukung teknologi terbaru, Odyssey G7 Dual Mode memiliki refresh rate hingga 240 Hz dan respon time 1 milidetik. Keunggulan ini memberikan gambar yang mulus dan tepat untuk para gamer yang mengutamakan kecepatan. Desain melengkung dengan lengkungan 1000R membuat pengalaman visual lebih imersif serta didukung teknologi FreeSync dan G-Sync untuk mengurangi screen tearing. Monitor ini juga dilengkapi dengan pencerahan HDR yang memberikan warna lebih hidup. Berbagai sumber IDX Channel. Untuk para penggemar balap dan aksi sinematis akan segera dimanjakan dengan kehadiran game Fast and Furious Arcade Edition untuk konsol rumah. Game ini akan dirilis secara global pada 24 Oktober 2025. Penerbit Gamemile Entertainment dan pengembang Cradle Games mengumumkan peluncuran Fast and Furious Arcade Edition untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan Nintendo Switch pada 24 Oktober 2025. Game ini merupakan versi konsol dari Fast and Furious Arcade yang sebelumnya hanya tersedia di mesin arcade. Game ini menawarkan balapan berkecepatan tinggi dan aksi gaspol langsung dari arcade ke rumah. Pemain dapat mengendarai mobil legenda seperti Dodge Charger, Corvette Z06, Shelby GT 500KR, Ford GT, Bronco DR hingga Jeep Wrangler. Mobil-mobil tersebut dapat dikustomisasi sesuai keinginan. Mode permainan meliputi balap solo atau multiplayer layar terpisah. Pemain dapat memanfaatkan jalan pintas, jalur bercabang, dan lingkungan yang dapat dihancurkan untuk mencapai kemenangan.
Fitur-fitur ini dirancang untuk membawa pengalaman balap yang dinamis dan penuh strategi. Tak hanya balapan, game ini menyuguhkan misi beresiko tinggi seperti mencegat rudal di pegunungan Alpen Swiss atau menghentikan pesawat di pusat kota Hong Kong. Misi bonus dengan target dramatis ini menambahkan tantangan ekstra bagi pemain yang menginginkan adrenalin lebih. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pasar tenaga kerja tanah air menghadapi guncangan yang sulit lantaran gelombang pemutusan hubungan kerja masih berlanjut. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan PHK tertinggi. Sebanyak 10.995 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK. Pasar tenaga kerja tanah air menghadapi guncangan yang sulit pada paruh pertama tahun ini. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK terpantau melejit lebih dari 30%. Paling tinggi terjadi di Jawa Tengah sebanyak 10.995 pekerja. Kemudian 9.494 pekerja di Jawa Barat terkena PHK, Banten 4.267 pekerja, DKI Jakarta 2.821, dan Jawa Timur sebanyak 2.245 pekerja terkena PHK. Berdasarkan data dari Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga Juni 2025, tercatat ada 42.385 pekerja yang mengalami PHK. Angka ini melonjak 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 32.064 orang. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama pada hari ini 20 Agustus 2025, di mana IHSG hari ini pada penutupan pertama tercatat naik 0,49% ke level 7.901,84. Adapun pemirsa, IHSG tadi pagi dibuka di level 7.874 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.925. Adapun 395 saham mengalami kenaikan, 238 saham mengalami penurunan, dan 169 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun pemirsa, saham-saham yang mengalami kenaikan tertinggi ataupun top gainers antara lain ada BRMS yang mengalami kenaikan 5,73% ke level 480, BWPT naik 27,69%. PTRO naik 1,99% dan AMMN naik 2,08%. Sementara dari sisi top losers pemirsa, BBCA mengalami penurunan 1,47%, naik mengalami penurunan 5,75%, DKFT mengalami penurunan 13,58% dan EMTK mengalami penurunan 4,17%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, barang baku memimpin penguatan di 1,46%, konsumsi primer naik 1,28%, kesehatan naik 0,08% dan konsumsi non primer mengalami kenaikan 0,06%.